Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari energi angin itu sendiri. Energi angin adalah energi dari hasil hembusan angin yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Materi contoh energi terbarukan angin di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB pendek yang memanfaatkan turbin ingin untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pembangkit utama yang beroperasi adalah PLTB Sidrap dan PLTB Jenen Ponto di Sulawesi Selatan yang mampu menghasilkan ratusan megawatt listrik. Contohnya dan penjelasannya adalah PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan. PLTB pertama di Indonesia yang terletak di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dengan kapasitas 75 MW. Pembangkit ini menggunakan 30 turbin angin yang masing-masing berkapasitas 22,5 MW. Yang kedua adalah PLTB Jeneponto di Sulawesi Selatan juga. PLTB terbesar di Indonesia saat ini berlokasi di Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan kapasitas mencapai 72 MW. Pembangkit ini memperkuat suplai listrik di wilayah Sulawesi. Potensi daerah lain selain Sulawesi Selatan adalah seperti Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan Sukabumi, Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya kincir angin. Jadi proses yang pertama itu angin tertiup dan mengenai sudut baling-baling turbin. Selanjutnya, sudut berputar sehingga memutar poros utama. Selanjutnya, putaran poros diteruskan ke gearbox untuk meningkatkan kecepatan putaran. Lalu, putaran cepat tersebut menggerakkan generator. Setelah generator gerak, generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, setelah itu listrik dialirkan ke transformator agar tegangannya sesuai. Setelah penyesuaian tegangan, listrik dikirim melalui jaringan transmisi menuju rumah, pabrik, atau tempat lain sebagai beban listrik. Nah, ada juga fungsi bagian lainnya seperti anemometer, yaitu mengukur kecepatan angin. Selanjutnya vane atau velg arah menunjukkan arah angin agar turbin menghadap arah yang tepat, dan yang terakhir itu ada gardu induk untuk menyalurkan listrik ke jaringan yang lebih luas. Dan di slide ini kita akan menonton video tentang turbina angin. Sebelum kita membahas videonya, mari kita menyimak dulu ya guys. Pernah kepikiran, angin bisa jadi listrik? Inilah cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB. Saat angin bertiup, bilah rotor berputar menangkap energi angin. Putaran ini diteruskan ke gearbox untuk meningkatkan kecepatan putar. Selanjutnya, generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Setelah itu, energi listrik disalurkan ke jaringan distribusi untuk digunakan masyarakat. PLTB memanfaatkan angin sebagai sumber energi terbarukan yang bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Inilah langkah nyata menuju masa depan energi yang lebih hijau. Nah, sesudah menonton video tersebut, kita sekarang tahu bagaimana turbin angin mengubah angin menjadi energi yang bersifat berkelanjutan. Sebagai info tambahan, energi sebelum dan sesudah melewati turbin angin itu berbeda besar energi kinetiknya. Kenapa? Karena mesin turbin angin itu meresap energi angin saat hembusan angin itu melewati turbin anginnya. Yuk kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan energi angin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kelebihan dan kekurangan energi angin. Apa kelebihan sumber energi angin? Angin diperoleh dari
pergerakan udara yang dapat menghasilkan listrik melalui turbin. Pemilihan energi angin sebagai salah satu sumber energi memiliki banyak keunggulan. Selain sebagai sumber energi terbarukan, apa kelebihan sumber energi angin yang lainnya? Yang pertama adalah ramah lingkungan. Keunggulan utama dari energi angin adalah sifatnya yang ramah lingkungan. Energi angin merupakan sumber energi yang tidak menghasilkan emisi karbon dan polusi udara. Dalam menghasilkan energi listrik, turbin tidak membutuhkan bahan bakar fosil, sehingga tidak menimbulkan polusi. Yang kedua ada sumber energi terbarukan. Energi angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat diperbarui dan tersedia melimpah di alam, sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan. Penggunaan sumber energi terbarukan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga ada hemat biaya operasional. Meski membutuhkan modal awal yang sangat besar, energi angin cenderung memiliki biaya operasional yang rendah. Hal tersebut karena turbin angin tidak membutuhkan bahan bakar fosil dan biaya untuk pengadaan bahan bakar. Selain itu, biaya operasional turbin angin juga lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil. Yang keempat ada alternatif bahan bakar fosil. Kelebihan energi angin berikutnya adalah memiliki potensi kelimpahan yang besar dan dapat digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil yang semakin langka. Selanjutnya ada kekurangan sumber energi angin. Meski memiliki banyak kelebihan, sumber energi angin juga memiliki beberapa kekurangan. Berikut ini beberapa kekurangan energi angin. Yang pertama, ada dampak visual dan suara yang dihasilkan oleh pengguna turbin. Menimbulkan suara yang cukup keras dan mengganggu. Kebisingan yang dihasilkan oleh turbin angin dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada makhluk hidup di sekitarnya, termasuk hewan dan manusia. Hal ini dapat mengganggu kesehatan, menyebabkan stres, perubahan tekanan darah, gangguan tidur, serta menurunkan kualitas hidup manusia dan hewan. Yang kedua, investasi awal besar. Meski biaya operasional cukup rendah untuk membangun proyek, pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dibutuhkan modal yang tinggi. Hal tersebut karena biaya pemasangan turbin dan infrastruktur jaringan listrik cukup mahal. Yang ketiga, produksi energi tidak konsisten. Energi angin sangatlah bergantung dengan kondisi alam dan cuaca, apalagi kecepatan angin sangat mempengaruhi jumlah energi yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan produksi energi angin menjadi tidak konsisten, yang kemudian mempengaruhi kendalaan pasokan energi listrik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.